Suasana di mobil hening. Maryam tidak berkata apa-apa lagi, begitu juga dengan Adam. Dia apalagi, malas untuk berbincang dengan wanita di sampingnya. Melirik dari samping saja Adam seperti enggan, pria dengan sifat angkuh itu tidak ingin menurunkan egonya sendiri. Keduanya sampai di depan sebuah gedung perkantoran, mobil Adam masuk ke area parkir. Terlihat dari kejauhan kalau area depan kantor memang dipenuhi oleh wartawan yang sedang menunggu. Adam sejak kemarin menghindari media karena tidak ingin banyak pemberitaan tentangnya, namun sejak pernikahan ia dan Maryam sudah digelar, media seperti sedang memburu dirinya kemana-mana. Keluar. Perintah Adam. Ia sudah lebih dulu membuka pintu mobil. Seseorang berpakaian rapi memakai jas bertubuh kekar menyambut Adam. Di tangannya dia memegang sebuah tas kerja yang berisikan agenda kerja Adam hari ini. Pria itu tidak lain adalah Arya, sang asisten pribadinya. Kita lewat pintu belakang saja, Pak Adam, pintu depan tidak memungkinkan untuk kita lewati, kata Arya menunjukkan jalan untuk Adam lewat. Pria itu berjalan dengan langkah yang sangat cepat. Seperti sudah terbiasa seperti itu. Adam sudah menjauh darinya, dan Maryam baru keluar dari dalam mobil. Pria itu berhenti melangkah, kemudian melihat ke belakang. Selain aneh, kamu juga lelet sekali. Tidak bisakah kamu memanfaatkan waktu dengan benar? Urus dia, aku tunggu depan lift, sentak Adam pada Maryam. Arya menoleh ke belakang, seorang wanita bercadar sedang berdiri di depan mobil Adam. Ayo, Nona, Pak Adam menunggu Anda di depan lift, kata Arya mendekat ke arah Maryam. Wanita itu langsung mundur lebih menjauh. Jauh-jauh dari saya. Aku tidak suka didekati, ujar Maryam. Arya langsung tersenyum melihat tingkah Maryam. Pria itu pun mundur sedikit menjauh darinya, membiarkan Maryam berjalan lebih dulu. Lain kali kamu tidak usah menyuruh dia, tunjuk Maryam pada Arya, untuk menjemput aku segala. Aku dan dia bukan mahram. Nanti dosa kamu tambah banyak, membiarkan istri sendiri dengan pria yang bukan mahramnya, oceh Maryam ketika dia sampai di dekat Adam. Sudah lelet, ternyata kamu juga cerewet. Masuk. Perintah Adam. Pintu lift terbuka, Maryam mengikuti langkah suaminya. Dan Arya juga ikut masuk ke dalam sana. Adam berdiri di depan sendirian, Maryam di belakang Adam, dan Arya pun di belakang Adam. Maryam menundukkan kepala, tidak berani melihat ke arah sampingnya. Tring. Pintu lift terbuka kembali saat tiba di lantai 2, 3 orang pria masuk kembali ke dalam lift. 3 orang pria tersebut ikut berjajar di belakang Adam, mereka tidak berani berdiri berdampingan dengan pria berwajah galak itu. Jarak Arya dan ketiga pria itu semakin dekat dengan Maryam. Wanita itu semakin merasa tidak tenang. Niat hati dia berdiri di belakang untuk menghindari Adam, dia malah dikelilingi oleh 3 pria yang bukan mahramnya. Ujung mata Adam melirik ke belakang, dia tahu kalau istrinya sedang merasa tidak tenang. Tanpa kata-kata, tangan Adam menarik tangan Maryam maju ke depan, membuat posisi mereka saling berdekatan. Wanita itu langsung menoleh kepada Adam. Tidak usah GR. Aku hanya tidak ingin kamu menambah dosaku yang sudah banyak, celetuknya langsung melepaskan kembali pegangan di tangan Maryam. Dengan wajah dingin, Adam menoleh ke arah yang lain. Sedangkan Maryam langsung tersenyum dengan apa yang baru saja dilakukan oleh suaminya itu. Tring. Pintu lift kembali terbuka. Adam dengan langkah tegap, wajah yang selalu mengarah ke depan, berjalan dengan penuh wibawa melewati lorong perkantoran. Wanita itu mengikuti langkah Adam dari belakangnya. Sayup-sayup terdengar banyak karyawan yang sedang saling berbisik ketika Maryam dan Adam lewat di depan meja karyawan-karyawannya. Beneran ini istri Pak Adam. Hebat juga ya, bisa mengalahkan Bu Alda. Padahal Bu Alda anak orang kaya, sederajatlah sama Pak Adam, dia juga cantik, cocok sekali padahal, kata salah seorang karyawan Adam sedang bergosip di ujung ruangan yang mereka lewati. Wes,
Sudah, jangan ngerumpi. Namanya juga tidak direstui orang tua. Mau bagaimana lagi, bagus dong, ibunya Mas Adam kasih jodoh buat anaknya wanita solehah, komentar yang lain. Maryam mendengarnya, ia langsung tersenyum di balik cadar kepada dua orang yang sedang membicarakannya itu. Meski senyuman itu tidak terlihat, namun kelopak matanya sudah menggambarkan sikap ramahnya. Berbeda dengan Maryam, Adam lebih terlihat tidak peduli dengan apapun yang orang lain bilang. Pria itu masuk ke dalam ruangannya. Dan Maryam juga ikut masuk mengikuti langkah Adam di belakangnya. Direktur Utama Adam Malik Haryanto, cicit Maryam membaca sebuah papan nama yang tertulis di meja kerja pria yang sudah menjadi suaminya itu. Adam langsung duduk di kursi kerjanya tanpa berkata apa-apa. Sedangkan Maryam ragu-ragu melangkah menyusuri semua ruangan kerja milik Adam. Semua yang ada dalam ruangan itu pasti bernilai mahal. Sama dengan benda-benda yang ada di rumah Adam. Sungguh, jika disejajarkan, keluarganya dengan keluarga Adam tidak akan pernah sebanding. Kedua orang tua Maryam hanya seorang pedagang sayuran. Dan almarhum suaminya dulu hanya seorang pedagang bakso. Hidupnya begitu tenang dengan kesederhanaan, namun kini semua berubah. Hidupnya seperti roda, yang kini sedang membawanya ke atas dalam satu putaran saja. Ujung mata Adam melihat Maryam yang masih berdiri mengamati isi ruangan kerjanya. Pria itu dengan sinis menatap wanita di hadapannya. Jangan-jangan kamu selain sebagai ninja, juga sebagai pencuri ulung, tuduh Adam tanpa dasar apapun. Kamu benar, Bapak Direktur Utama. Nanti saat pulang, aku bawa karung besar buat ambil isi dalam ruangan kantormu ini. Lumayan, kan, bisa aku jual ke tukang loak. Maryam berdesis tidak mau kalah ketika dia dituduh oleh Adam. Dasar rakyat jelata. Bersembunyi di balik pakaian syar'i hanya untuk mencuri harta orang kaya, kata Adam. Maryam langsung mendelik, menatap tajam Adam yang sedang menulis sesuatu di mejanya. Wanita itu berjalan cepat ke arah suaminya. Plak. Satu tamparan langsung mendarat di pipi Adam. Pria berwajah tampan itu langsung mendonggak balas menatap Maryam. Kini kedua mata mereka saling bertatapan satu sama lain. Cih, benar. Pakaian kamu hanya sebagai topeng ninja saja, kata Adam kembali berkata kasar. Satu tangannya memegang pergelangan tangan Maryam yang baru saja menamparnya. Kamu boleh menghinaku, Mas. Aku memang rakyat jelata. Wanita miskin, tapi aku punya harga diri. Jangan hubungkan hijabku yang besar dengan akhlakku yang buruk. Hijab dan sikap dua hal yang sangat berbeda. Dan kamu tidak perlu menghakimi aku dengan apa yang aku pakai. Karena kamu tidak tahu betapa susahnya aku menyesuaikan antara akhlak dan pakaianku ini, kata Maryam mendengus, berkata penuh tekanan di hadapan wajah Adam. Lepaskan tanganku, pinta Maryam. Adam malah semakin erat memegang tangan Maryam. Lepaskan, Mas. Jangan sampai kamu menyesal, nyaman memegang tanganku, ujar Maryam. Perlahan Adam langsung melepaskan tangan Maryam, sikap berani Maryam membuat Adam tidak bisa bergeming untuk beberapa saat. Dia tidak ingin beradu mulut lagi dengan wanita bercadar di hadapannya. Dari luar seseorang mengetuk pintu, kemudian beberapa menit kemudian seorang wanita masuk begitu saja ke dalam ruangan kerja Adam. Sedangkan Maryam, dia memilih duduk di sebuah sofa yang disediakan dalam ruangan itu untuk tamu. Pak, ini laporan keuangan bulan ini, mohon dicek dan ditandatangani. Seru wanita yang memakai pakaian rapi khas wanita karir, mungkin itu salah satu karyawan Adam. Maryam tidak begitu peduli. Dia memilih membaca sebuah majalah yang tergeletak di meja di hadapannya. Cynthia, tolong minta OB bawakan minum 2 ke ruanganku, perintah Adam pada wanita yang diketahui bernama Cynthia itu. Cynthia mengangguk, tidak lama ia keluar lagi dari dalam ruangan Adam, menyisakan satu pasang suami istri yang saling berdiam diri saja. Kring, kring, kring. Telepon genggam Adam berbunyi,
Pria itu berdiri dari tempat duduknya. Kemudian berjalan ke arah sebuah kaca besar yang memperlihatkan pemandangan di luar gedung. Pria itu terlihat sedang mengobrol dengan seseorang. "Permisi, Pak, air minumnya," kata seorang OB yang sudah mengantarkan minum untuk Adam dan Maryam. Dengan gerakan tangannya, Adam menyuruh minuman itu disimpan di meja depan Maryam. Dan ia sibuk menelpon, tidak bisa diganggu. "Terima kasih, Mas," seru gadis bercadar itu pada pria yang mengantarkan air di depannya. Karena pertengkaran ia dengan Adam tadi membuat emosinya sedikit naik, Maryam merasa butuh ketenangan. Satu tangannya berusaha mengambil satu gelas teh yang sudah tersaji di depannya. Brukak. "Au!" Maryam merintih, gelas yang dipegangnya langsung pecah terbentur lantai. Ternyata air teh itu masih sangat panas, dan percikan air panas itu mengenai kakinya. Adam dengan cepat menutup telepon genggamnya, dia berjalan ke arah Maryam. "Maaf, Ibu, tidak apa-apa. Saya salah, tadi tidak bilang kalau tehnya masih panas," kata sang OB yang mengantarkan minum untuk Maryam, terlihat khawatir. Dia mendekat memastikan Maryam tidak apa-apa. "Kamu bisa kerja tidak? Apa tidak kamu campur dengan air dingin sedikit saja? Mau bikin mati anak orang?" Adam langsung memarahi OB yang mengantar minum untuk mereka. "Aku tidak apa-apa. Tidak usah kamu salahkan orang lain. Ini murni aku yang salah. Aku yang ceroboh," kata Maryam berbicara kepada Adam dengan nada sinis. Dia tidak suka dengan cara Adam memarahi pegawainya. "Sudah, Mas, tidak apa-apa. Tidak membuat kulitku terluka ini. Mas keluar saja. Biar aku yang bersihkan sendiri pecahan kacanya." "Ini karena salahku juga," ujar Maryam. Pandangan Maryam tertuju pada seorang OB yang sedang menunduk merasa bersalah. Pria itu tidak bergeming, meski Maryam menyuruhnya pergi, mungkin dia sedang menunggu perintah dari Adam. "Sana, pergi," seru Adam dengan suara beratnya. Dan dengan cepat langkah kaki sang OB meninggalkan ruangan kerja Adam. "Bersihkan sendiri. Kamu yang buat ulah," kata Adam. Bukannya bertanya keadaan, Adam malah cuek berjalan kembali ke mejanya. "Cih. Siapa juga yang mau minta bantuan kamu, Mas?" cicit Maryam. Dia membuka kedua kaos kakinya yang basah terkena air teh panas. Terlihat kulitnya memerah, dan ada rasa perih yang ia rasa. Namun Maryam tidak begitu peduli dengan rasa sakitnya, itu masih bisa ia tahan. Tangannya mulai mengambil satu persatu pecahan kaca yang berserakan di lantai. Dia membersihkannya sendiri sampai bersih seperti semula. Ruangan kerja itu sepi, Adam tidak berkata apapun. Selain sibuk dengan pekerjaannya. Hingga dari arah pintu masuk, seseorang datang tanpa ketukan pintu. "Pak, jadwal wawancara Anda 15 menit lagi. Silakan turun untuk bersiap-siap bertemu wartawan," kata Arya. Seseorang yang masuk tanpa ketukan pintu itu tidak lain adalah Arya. Mungkin dia memang orang yang sangat Adam percaya, hingga terlihat keduanya seperti teman saat berbicara. "Simpan itu di meja, kamu tunggu di luar," perintah Adam. Satu tangan Arya membawa sebuah paperback. Sebelum ia keluar, pria itu menyimpannya di atas meja Adam. Maryam mengibas-ngibaskan kaos kakinya yang basah. Terpaksa dia akan memakainya lagi. Namun Adam tiba-tiba berdiri, dia membawa paperback yang dibawa Arya, kemudian menyerahkan benda itu pada gadis bercadar di depannya. "Cepat pakai," perintah Adam. Maryam menyeringai, terlihat bingung. "Apa?" tanyanya. "Gak usah banyak nanya. Tinggal ambil dan pakai," jawab Adam. Tangan Maryam akhirnya mengambil benda itu dari tangan Adam, dan isi dari paperback itu adalah sebuah kaos kaki. "Kakimu adalah aurat, aku tidak mau orang lain melihatnya. Dan menjadikan dosa untukku. Dan ada luka di sana. Jangan sampai aku dituduh KDRT sama kamu," kata Adam. Maryam tertegun dengan apa yang dikatakan oleh Adam.
Sangat berbeda dengan apa yang beberapa jam lalu pria itu katakan padanya. Aurat. Kamu paham akan hal itu, Mas? Kamu tidak ingin auratku dilihat oleh orang lain, Mas Adam. Ternyata kamu tahu hukum aurat istri yang terlihat orang lain akan menimbulkan dosa untuk suaminya. Sepertinya kamu hanya sedang berakting tidak paham agama di hadapanku, Mas. Maryam tersenyum di balik cadarnya, hatinya yang sedari tadi kesal karena sikap Adam yang begitu keterlaluan, kini mulai terkikis. Kamu bisa pakai kaos kaki tidak sih? Malah bengong lagi, seru Adam. Adam merebut kaos kaki itu dari tangan Maryam, kemudian dengan tangannya memakaikan benda itu di kaki sang istri. Dengan kedua tangannya, Adam memasukkan kaos kaki itu di kedua kaki Maryam. Gadis itu pasrah, membiarkan Adam melakukannya. Meski wajah pria di depannya tidak ada ramah-ramahnya, begitu terlihat jutek tanpa senyuman. Dan 2 hari menikah, Maryam sekalipun belum melihat Adam tersenyum. Terima kasih, seru Maryam dengan senyuman di balik cadarnya. Namun Adam sudah berdiri, melengos berjalan begitu saja meninggalkan Maryam begitu saja. Seperti biasa, pria itu berjalan sangat cepat melewati lorong kantornya. Dan Maryam mulai bisa mengikuti langkah suaminya yang cepat, dia juga ikut berjalan cepat di belakang sang suami. Kamu tidak usah bicara apa-apa nanti. Cukup diam saja, ucap Adam dengan suara tegasnya. Memangnya mereka akan bertanya apa? Mama sudah mengajari, apa yang harus aku katakan pada wartawan, Mas. Dan memang seperti itu kenyataannya, balas Maryam. Pokoknya kamu tidak usah berkata apa-apa, ujarnya kembali memperjelas. Dari sebuah ruangan, Arya bergabung dengan mereka. Dia memberikan sebuah map yang berisi sebuah berkas kepada Adam. Jangan sampai gagal, kita harus mendapatkannya, kata Adam. Saingan Anda adalah keluarga Alda. Akibat kejadian kemarin, mereka tampak membenci Anda, Pak. Dan memutuskan semua kerja sama. Kini mereka malah akan menjadi lawan Bapak dalam beberapa proyek, jelas Arya. Mereka merasa dirugikan, terus bagaimana denganku? Sial. Aku bahkan harus menikah dengan wanita ninja sepertinya, kata Adam. Dek. Maryam mulai merasa kesal kembali saat Adam mengatakan itu kepada Arya. Bukan hanya hidupnya yang seperti sebuah roda, tapi kini hatinya pun sedang diombang-ambing, dibawa berputar. Beberapa menit yang lalu, wanita itu sempat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Adam, namun kini apa yang keluar dari mulutnya kembali membuat dia ilfil. Di mana gadis itu? Bagaimana mungkin dia bisa menghilang begitu saja bagai ditelan bumi dalam 1 hari? Adam mendengus kesal. Kamu sudah cek semua penerbangan ke luar negeri. Jika dia tidak terlihat batang hidungnya di sini, dia bisa saja kabur ke luar negeri, ucap Adam. Sudah, Pak, tidak saya temukan juga, jawab Arya. Memangnya jika wanita itu kamu temukan, mau kamu apakan? Kamu sudah punya istri, kenapa masih memikirkan orang lain? Auratku kamu khawatirkan, tapi kamu tidak tahu bagaimana menghormati seorang istri, celetuk Maryam merasa gatal dengan lidahnya sendiri saat mendengar perbincangan antara Adam dan Arya. Diam. Tidak ada yang suruh kamu bicara. Kamu cuman, Adam terhenti. Ibu susu untuk Aira. Ya, tidak usah kamu perjelas lagi. Bosan aku dengarnya, sahut Maryam tidak kalah jutek. Ketiganya masuk ke dalam sebuah lift, turun kembali ke lantai paling bawah. Di sana suasana sangat ramai, wartawan sedang menunggu Adam yang sejak kemarin selalu menghindar. Aku tidak ingin jarak terlalu dekat dengan wartawan. Kamu sudah urus tempat wawancaranya, kan? Tanya Adam. Arya menganggukkan kepala, mereka berjalan ke sebuah ruangan yang sudah disediakan khusus untuk wawancara siang ini. Silakan masuk, Pak. Seru Arya sambil menundukkan kepalanya kepada Adam. Ayo. Perintah Adam kepada Maryam. Kemana? Tanya Maryam. Kenapa masih nanya juga sih? Masuk ke dalam, jawab Adam.
Adam tiba-tiba memegang pergelangan tangan Maryam. Sentuhan itu berhasil membuat wanita bermata indah itu terdiam menatap wajah Adam. Ceklek. Pintu dibuka, Adam langsung tersenyum dengan begitu ramah. Dia menundukkan kepala, satu tangannya melambai ke arah wartawan menyapa orang-orang yang ada di sana. Seperti di luar tadi, puluhan kamera langsung menyambut mereka. "Ngapain bengong sih? Gak usah terpesona dengan wajahku," cicit Adam. Aku baru tahu kamu bisa tersenyum juga," cicit Maryam. Wanita bercadar itu salah tingkah sendiri. Untuk pertama kalinya dia melihat senyuman dari wajah Adam. Meski dia tahu wajah itu hanya sedang berpura-pura di depan wartawan saja. Adam menarik Maryam duduk di sebuah kursi yang sudah disediakan di depan para wartawan. Satu persatu wartawan itu memberikan pertanyaan, entah itu masalah bisnis, masalah perusahaan milik Adam, atau masalah pribadinya. Jika itu menyangkut perusahaan, Maryam tidak begitu peduli. Ia juga tidak paham dengan apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab oleh Adam. "Siapa wanita yang menjadi istri Anda? Bukankah dalam surat undangan yang tersebar, harusnya Anda menikah dengan Nona Alda?" Pertanyaan itu terlontar dari salah satu wartawan. Adam menarik napas dalam sebentar. Maryam melirik ke arah suaminya. "Benar. Selama ini ternyata saya salah. Saya menikahi Alda atas dasar urusan bisnis. Dan wanita di samping saya, dia wanita pilihan saya, dengan dasar cinta yang menikahinya. Jadi jangan tanya lagi tentang hal ini," jawab Adam. Maryam langsung terdiam menatap wajah pria di sampingnya. Ia benar-benar tidak menyangka Adam akan mengatakan hal itu. Namun wanita bercadar itu berusaha menyadarkan dirinya. Beberapa menit yang lalu dia baru saja mendengar kalau perusahaan milik keluarga Alda adalah saingan dari perusahaan milik Adam. Maryam menyimpulkan sendiri, apa yang dikatakan Adam mungkin hanya ingin membuat panas keluarga Alda saja. Tidak mungkin juga jika Adam benar-benar mencintainya. Sepanjang wawancara, Maryam hanya terdiam membisu. Adam yang menjawab semuanya, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat debaran di jantung Maryam. Adam berdiri, untuk ketiga kalinya pria itu kembali memegang tangan Maryam. Setiap sentuhan kulit dari Adam seperti sengatan listrik pada Maryam. Namun wanita bercadar itu tidak ingin menampakkan kecanggungannya. Seperti Adam yang tersenyum kepada para wartawan, Maryam juga berusaha ramah kepada mereka. "Lepaskan tangan aku, Mas," seru Maryam ketika mereka selesai wawancara. Dan Adam langsung dengan cepat melepaskan pergelangan tangan itu. "Kamu tidak usah anggap serius apa yang aku katakan tadi. Semua bullshit, aku hanya berbohong," ujarnya dengan wajah dingin. "Tenang saja. Aku juga tidak pernah menganggap itu serius," terang Maryam. "Tugasmu sudah selesai. Pulang saja sana," perintahnya dengan sinis. Maryam hanya bisa menenangkan dirinya menghadapi watak Adam yang seperti itu. Sebentar baik, sebentar jahat. Pria itu sudah berjalan meninggalkan Maryam begitu saja, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Adam masuk ke dalam lift. Dan Maryam kini berdiri sendiri di lantai 1 kantor milik Adam. Maryam melihat ke arah depan kantor masih penuh dengan wartawan. Wanita bercadar itu memilih duduk di lobi menunggu suasana di luar lebih kondusif. "Siang, Nona, Pak Adam menyuruh saya mengantar Anda untuk pulang ke rumah," kata seorang wanita menggunakan pakaian rapi menghampiri Maryam. Wanita bermata indah itu langsung mengerutkan dahinya. Adam ternyata masih peduli padanya. "Oh, bisakah kamu tidak memanggil aku Nona? Nama saya Maryam," ujar Maryam mengajak wanita di depannya berkenalan. "Meli. Nama saya Meli, Nona. Mulai saat ini saya yang akan menjadi sopir Anda, jika Anda ingin berpergian," jawab Meli. "Maryam. Cukup kamu panggil aku Maryam. Kupingku terasa aneh, kamu panggil aku begitu," kata Maryam. "Tidak bisa, Nona, Pak Adam bisa marah jika tahu akan hal itu," balas Meli.
Maryam melihat ke segala arah. Tidak ada dia di sini, tidak usah kamu pedulikan apa yang dia katakan kepada kamu, ucap Maryam dengan ramah. Dia berusaha merangkul Melly menjadi temannya. Melly mengajak Maryam keluar dari gedung perusahaan itu lewat pintu belakang. Meski Maryam kesal pada Adam, tapi dia senang pria itu paham mengirimkan sopir seorang perempuan untuknya. Itu berarti Adam memang paham batasan mahram dan bukan mahram untuk istrinya. Melly dan Maryam sudah di dalam mobil. Wanita bercadar itu duduk santai di samping Melly. Dia sedikit aneh diperlakukan seperti orang kaya seperti ini. Kamu sudah lama bekerja dengan Mas Adam, Melly? Tanya Maryam iseng untuk menghilangkan kebosanan selama perjalanan. Baru hari ini, dan baru 1 jam lalu saya mendapatkan kontrak kerjanya, jawab Melly. Oh, Maryam membulatkan matanya. Sedikit kaget, Melly ternyata didatangkan khusus untuknya. Usia kamu berapa sekarang? Kelihatannya kita seumuran, tanya Maryam. 25 tahun, Nona, jawab Melly. Ah, benar kan? Usia kamu sama denganku. Sebelumnya kamu bekerja di mana? Tanya Maryam lagi. Saya sebelumnya jadi seorang pelayan restoran. Namun ketika mendapatkan info ini dan saya ditawari gaji yang besar, jadi saya langsung berhenti dari restoran, jelas Melly. Orang kaya memang bisa melakukan apa saja ya? Cicit Maryam pelan. Apa, Nona? Tanya Melly. Tidak apa-apa. Semoga kamu nyaman denganku. Kuharap kamu panggil aku Maryam saja, jangan panggil Nona. Aku jadi merasa tidak enak, kata Maryam. Berkali-kali Maryam mengingatkan itu, namun Melly tetap memanggilnya dengan kata Nona. Mel, aku ingin mampir sebentar ke rumah orang tuaku. Kamu bisa belok di depan, pinta Maryam. Melly dengan tegas menggelengkan kepalanya. Apa Nona sudah meminta izin pada Pak Adam? Saya tidak bisa mampir kemana-mana, sebelum Nona mendapatkan izin darinya, jawab Melly. Maryam menelan salivanya. Sejak kapan pria jahat itu begitu mempedulikan aku? Sampai aku diberikan supir yang begitu penurut kepadanya. Daripada aku meminta izin dan berdebat dengannya, lebih baik aku tidak usah pergi. Maryam membatin sendiri, ia menatap jalanan yang ramai. Hingga mobil itu melewati jalan yang biasa ia lewati untuk pulang ke rumahnya. Ada rasa teriris dalam hatinya, dulu meskipun sederhana tapi hidupnya cukup bahagia. Mobil yang Maryam tumpangi tiba di halaman rumah besar milik Adam. Wanita bercadar itu langsung keluar dari dalam mobil. Terima kasih, Mel, ucap Maryam. Sama-sama, Nona, jawab Melly. Maryam tidak bicara apa-apa lagi, meskipun ia protes puluhan kali, tetap saja perintah Adam yang Melly ikuti. Wanita itu langsung masuk ke dalam rumah. Dan ia langsung disambut oleh Aira dan Asiah di ruang tamu. Assalamualaikum, Mama pulang, nak, kata Maryam. Tangan Maryam langsung mencium tangan Asiah, kemudian beralih ingin menggendong Aira. Cuci tangan dulu sana. Kamu abis dari luar. Jangan pegang Aira dulu, ucap Asiah mengingatkan. Oh, iya, Ma. Maryam cuci tangan dan ganti baju dulu, jawab Maryam. Sebenarnya Asiah sudah sangat penasaran dan sangat ingin bertanya pada Maryam tentang wawancara mereka tadi siang. Sungguh, apa yang dikatakan oleh Adam membuat hati Asiah senang. Selama ini dia memang tidak pernah ingin Adam menikah dengan Alda, meski itu demi kepentingan perusahaannya sendiri. Feeling seorang ibu itu selalu benar, Dam. Maryam memang wanita yang tepat untuk kamu. Mudah-mudahan Aira bisa punya papa mama yang utuh saling menyayangi satu sama lain ya, nak, kata Asiah menciumi cucunya. 15 menit kemudian, Maryam turun menghampiri Aira dan Asiah. Meski kakinya masih terasa perih, namun Maryam tidak mempedulikan luka di kakinya itu. Sini, nak, kita makan siang bersama. Sekalian kita ngobrol.
Mama udah penasaran banget pengen tahu apa yang terjadi dalam wawancara tadi siang, kata Asia menyuruh Maryam untuk duduk. Wanita bercadar itu duduk tepat di samping ibu mertuanya. Tidak terjadi apa-apa, Ma. Maryam tidak diberi kesempatan untuk bicara dan menjelaskan apapun, ucap Maryam sebelum ibu mertuanya itu bertanya. Tapi Adam, tadi dia mengatakan ia menikahimu karena mencintaimu, Maryam. Aku melihat sebuah ketulusan di mata Adam, kata Asia. Maryam langsung tersenyum, ia meraih tangan Asia. Selama masih ada dalam pernikahan ini, Maryam akan menjalankan pernikahan ini dengan baik, Ma. Meski Maryam tahu, Mas Adam sangat membenci aku. Apa yang dikatakannya tadi siang, aku tidak yakin itu nyata dari dalam hatinya, Ma. Dan Maryam juga tidak berharap akan hal itu. Ada Aira di samping Maryam, sudah membuatku begitu bersyukur akan segalanya, ujar Maryam. Asia memegang pipi Maryam yang tertutup cadar. Sabar ya. Adam memang keras. Tapi aku tahu, pasti ada celah untuk kamu masuk ke dalam hatinya, kata Asia. Maryam tidak ingin Asia terlalu berharap atas hubungan ia dan Adam. Belum ada titik terang dengan sikap suaminya. Wanita bercadar itu tidak ingin jatuh cinta lebih dulu pada Adam, meski terkadang sikap Adam yang tiba-tiba menjadi baik membuat dia sedikit salah tingkah dibuatnya. Jam 10 malam, Adam belum juga pulang ke rumah. Aira sudah tertidur, dan Maryam di sampingnya meringkuk memeluk anak sambungnya itu. Dia belum juga bisa memejamkan mata. Merasa khawatir kalau suaminya tidak akan pulang, memilih untuk ke tempat hiburan. Bak, bak, bak. Pintu kamar diketuk oleh Adam dari luar. Maryam yang dalam keadaan tidak menggunakan cadar bergegas memakai penutup wajah itu. Meski Adam sudah menjadi mahramnya, tapi dia belum ridho memperlihatkan wajahnya di hadapan Adam. Apalagi sikap Adam kepadanya masih begitu jahat. Lama sekali. Ngapain aja kamu? Dengus Adam masuk dengan cepat ke dalam kamar. Pria itu langsung masuk begitu saja ke dalam kamar. Kamu mau minum teh, Mas? Atau mau mandi air hangat? Tanya Maryam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayani Adam. Pria itu tidak menjawab, dia langsung membuka jas dan dasinya, kemudian melemparkannya begitu saja ke keranjang kotor. Adam mengambil baju ganti, kemudian masuk ke dalam kamar mandi. Sikapnya benar-benar menyebalkan. Sabar, Maryam. Wanita bercadar itu berusaha menenangkan dirinya dengan sikap Adam yang seperti itu. Maryam memilih duduk di sofa. Dia tidak berani tidur di tempat tidur saat Adam ada di kamar itu. Ceklek. Adam keluar dari dalam kamar mandi, dia sudah mengganti bajunya. Terlihat ia memakai pakaian santai, tapi bukan pakaian tidur juga yang ia pakai. Kamu mau pergi lagi, Mas? Tanya Maryam. Terlihat Adam mengambil jaketnya. Maryam langsung berdiri menghadang di depan Adam. Bukan urusan kamu. Jawab Adam. Aku istrimu. Bagaimana mungkin bukan urusanku? Jawab Maryam dengan penuh tekanan. Adam malah tertawa sinis saat mendengar Maryam berkata seperti itu. Istri, hanya status. Aku tidak mencintaimu. Minggir. Ujar Adam bersikeras ingin keluar. Namun Maryam tidak bergeming, dia menatap mata Adam tajam. Apa kamu mau pergi ke tempat hiburan lagi, menghabiskan waktu dengan wanita yang bukan mahram kamu, Mas? Untuk apa kamu peduli dengan auratku? Untuk apa kamu peduli aku pergi dengan yang bukan mahram atau tidak, sedangkan kamu sendiri? Cih. Sangat menjijikkan sikapmu itu, kata Maryam. Dosaku bukan urusan kamu, tapi aku tidak mau wanita sepertimu menambah dosaku. Tidak sudi, tegas Adam dengan suara parau. Minggir. Seru Adam kembali mengusir Maryam dari hadapannya. Tidak akan. Aku berhak melarang kamu, Mas. Aku berhak memintamu untuk tinggal di sini, kata Maryam. Adam maju, Maryam mundur. Keduanya saling bertatapan tajam.
Apa yang akan kamu lakukan? Sehingga aku harus ada di sini bersama kamu, hah? Berikan satu alasan, tanya Adam sambil memegang tangan Maryam. Wanita bercadar itu berusaha melepaskan tangannya. Tidak ada alasan, bukan? Aku mau tidur dimanapun terserah aku, bukan urusan kamu. Kata Adam mengibaskan tangan Maryam ke bawah. Pria itu berjalan pelan melewati Maryam. Tunggu, Mas. Wanita itu kembali memanggil suaminya. Adam tidak menoleh sedikit pun. Kamu harus melakukan kewajiban kamu terhadap istri kamu, bukan pada wanita penghibur di luar sana, ujar Maryam. Dek. Tiba-tiba jantung Adam berdebar, saat Maryam mengatakan itu padanya. Pria itu menghentikan langkahnya. Kemudian menoleh lagi ke belakang. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.